Halo teman-teman, how are you doing? Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat belajar ya. Apalagi sebentar lagi kalian akan menghadapi tes ujian UTBK ataupun ujian masuk perguruan tinggi ataupun kedinasan. Hari ini kita akan membahas salah satu soal yang sering kali muncul dalam tes, baik itu UTBK maupun ujian masuk perguruan tinggi ataupun kedinasan. Yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai reading comprehension. Kenapa reading comprehension? Jenis tes ini yang paling sering keluar dari tahun ke tahun dan porsinya paling besar dibanding jenis soal lainnya. Selain itu, tes ini biasanya menghabiskan waktu yang paling banyak, padahal sebenarnya ada tekniknya, ada tipsnya bagaimana menjawab reading comprehension dengan baik, tepat, dengan yang pastinya adalah cepat. Oke. Tetapi untuk hari ini saya akan membahas tentang main idea atau mencari ide pokok. Salah satu soal yang paling sering dihindari oleh para tes untuk dikerjakan, padahal tes ini adalah yang paling sering muncul. Oke, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menjawab soal ini dengan baik, kita harus mengetahui apa sih main idea atau ide pokok itu. Main idea atau ide pokok adalah inti dari sebuah bacaan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis bacaan tersebut. Untuk menjawab itu kita harus memperhatikan tekniknya atau tipsnya. Ada beberapa tips yang akan saya bagikan kepada teman-teman supaya bisa berhasil lulus ujian tes UTBK, terutama untuk ujian tes bahasa Inggris. Yang pertama adalah tips pertama, harus tahu jenis-jenis pertanyaan yang menanyakan main idea. Untuk jenis soal itu kita akan menemukan kalimat what is the topic of the passage, what is the subject of the passage, what is the main idea of the passage, what is the author's main point of the passage, which of the following best describe the topic of the passage. Jadi soal-soal ini adalah menanyakan main idea atau ide pokok. Tidak selalu tertulis tentang main idea, bisa jadi tertulis sebagai topic, subject, author's main point, or best describe of the topic. Oke. Tips kedua adalah lihat kalimat pertama pada tiap paragraf. Biasanya memang main idea atau ide pokok dalam suatu bacaan tercermin dari masing-masing kalimat dari tiap paragraf yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah main idea atau ide pokok. Tips ketiga yang sering kali kita bisa pakai adalah skimming dan cari kata yang sering diulang. Jadi kita tidak perlu membaca secara detail kata per kata dalam sebuah bacaan. Cukup membaca secara cepat dan mencari kata yang sering diulang dalam sebuah bacaan. Kemudian tips terakhir adalah mengeliminasi kemungkinan jawaban dalam pilihan ganda pada soal. Mana sih pilihan jawaban dalam soal tersebut yang paling mendekati dengan kata-kata yang sering muncul atau main idea pokok yang kita temukan dari setiap kalimat pada awal paragraf. Oke, sekarang kita berlatih bagaimana menjawab soal reading comprehension mengenai yang mencari main idea dari sebuah bacaan. Oke. Pertama kita akan belajar, ini adalah contoh soalnya. Kemudian kita harus melihat langsung kepada baris pertama atau kalimat pertama dalam setiap paragraf. Oke, setelah itu kita bisa juga dengan cara men-skimming. Kita cari kata yang sering kali muncul dalam sebuah paragraf atau beberapa paragraf dalam sebuah bacaan. Oke, kemudian kita langsung eliminasi. Mana sih yang sesuai dari jawaban tersebut? Oke, apakah the set of the murders is an important clue? Yang di sini kita melihat bukan tempatnya yang menjadi pokok utama dalam clue sebuah murders, tetapi lebih ke tepatnya adalah bukti atau evidence-nya. Kemudian yang kedua, apakah the weapon of the murders has a significant role? Ya, tanya kita temukan pada paragraf ke-1. Berarti itu bukan main idea karena hanya disebutkan pada paragraf pertama saja. Kemudian the bodies were the key of piece of the evidence. Apakah iya? Kemungkinan bisa jadi. Kenapa? Karena bodies ini
kata the bodies itu selalu diulang-ulang dalam setiap paragraf. Jadi itu menunjukkan bahwa itu clue atau suatu kata yang penting dalam sebuah bacaan. Kemudian yang terakhir, the prosecutor were the key of elements of the case. Prosecutors bukan merupakan intinya, karena intinya adalah evidence-nya. Evidence di sini yang lebih sering dipakai atau sering dipakai diulang-ulang dalam setiap paragraf adalah the bodies. Jadi jawaban yang memungkinkan untuk menjawab soal pertanyaan ini adalah yang C. Oke, mudah bukan untuk menjawab soal? Jadi kita tidak perlu membaca setiap kata dalam bacaan atau mencari detail dari sebuah bacaan. Kita hanya membaca secara cepat, kemudian lihat lihat baris pertama pada setiap paragraf yang kemudian bisa kita simpulkan sebagai main idea, atau kita bisa membaca secara cepat kemudian mencari kata yang sering muncul pada setiap paragraf. Itu adalah biasanya kunci dari jawaban yang dimaksud dalam main idea. Oke, mudah bukan menjawabnya? Nah, kalian bisa berlatih dengan sering mengerjakan soal reading comprehension, dan tipsnya terakhir bagaimana cara untuk kalian berhasil dalam mengerjakan reading comprehension adalah berlatih setiap hari, kemudian pastikan kalian mengerjakan waktunya dengan cepat. Oke, kenapa? Karena dalam ujian tesnya sangat limited, sangat terbatas. Oke, mudah bukan? Nah, jangan lupa itulah tips dari saya bagaimana menjawab salah satu soal yang sering kali muncul dalam tes, baik itu UTBK, ujian masuk perguruan tinggi atau kedinasan, terutama tentang reading comprehension, dan yang paling sering muncul adalah tentang main idea atau pokok. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan klik lonceng merah untuk mendapatkan update materi tentang bahasa Inggris, terutama tentang soal-soal bahasa Inggris yang sering muncul dalam tes, baik itu tes UTBK, ujian masuk ke perguruan tinggi, maupun masuk kedinasan. Oke, sampai di sini dulu ya. See you, bye.